Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fatmi Kurniastuti di Ruang Jelita. Ruang dimana kita bisa belajar, bertumbuh bersama, membicarakan apa saja sebelum usia 50 tahun, yang terjadi sebelum usia 50 tahun dan juga sesudah 50 tahun. Kenapa jelita? Ya karena saya jelita jelang 50 tahun. Dan seperti biasa, saya ditemani minuman favorit saya. Anda juga boleh, apapun itu, mau kopi, teh, atau jus buah, apa saja. Kita belajar bersama di Ruang Jelita. Sobat Jelita, kalau kita mendengar kata lansia, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Banyak ya, bisa menurunnya kekuatan secara keseluruhan gitu ya, ada keterbatasan gerak gitu ya, ada kelemahan secara fisik, mungkin kulit mulai keriput, gigi tanggal hingga susah makan gitu ya. Ya banyak hal-hal yang berubah, yang tentunya perubahan fisiologis itu juga mempengaruhi secara psikologis kesiapan diri dari menerima perubahan-perubahan tersebut, atau juga perubahan-perubahan secara interaksi sosial yang bisa berpotensi mengganggu kesehatan mental lansia, seperti merasa tidak diharapkan lagi, atau bahasa anak-anak sekarang unfaedah gitu ya, atau bahkan merasa dikucilkan, tumbuh kecemasan, bahkan bisa depresi. Sobat Jelita, tahukah Anda menurut BPS tahun 2024 jumlah lansia di Indonesia sekitar 30 juta atau 11% dari populasi penduduk. Populasi dunia menua dengan cepat. Pada tahun 2020 1 miliar orang di dunia berusia 60 tahun lebih. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 1,4 miliar di tahun 2030, yang artinya 1 dari 6 orang di dunia adalah lansia. Bahkan di tahun 2050 diprediksi jumlah lansia akan berlipat ganda menjadi 2,1 miliar. Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki fase struktur penduduk tua atau aging population, di mana sekitar 1 dari 10 penduduk Indonesia adalah lansia. Fenomena aging population ini bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika lansia semakin banyak yang produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. Akan tetapi ada juga potensi lansia menjadi tantangan pembangunan ketika kondisinya rentan, tidak sehat, tidak produktif, dan tentu tidak bahagia. Jika fokus kita saat ini adalah lansia bahagia, Indonesia sejahtera, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan lansia yang sangat layak kita pelajari bersama. Yang pertama adalah penerimaan diri. Penelitian yang dilakukan Malahati tahun 2023 menunjukkan lansia yang bisa berdamai dengan perubahan fisik dan sosialnya lebih menunjukkan tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan yang tinggi. Penerimaan diri adalah hal yang penting untuk kondisi kesehatan mental seseorang. Ia adalah pendapat yang jujur, yang positif tentang dirinya. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk mencapai tahap ini. Lansia butuh dukungan orang-orang di sekitar untuk mencapainya. Dan ketika dia bisa menerima dirinya, maka lansia akan merasa utuh
disitulah dia akan tetap produktif di usia senjanya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi kebahagiaan lansia adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa mempengaruhi kesehatan mental lansia. Banyak yang bisa dilakukan. Ini bisa juga berhubungan dengan kegiatan sosial, baik olahraga atau bercocok tanam bersama, misalkan di dasawisma gitu ya, pembuatan taman obat keluarga gitu, atau sekedar jalan-jalan bersama komunitas gitu ya. Dari kegiatan ini, dari aktivitas fisik ini akan muncul hormon kebahagiaan. Ada beberapa, bisa endorfin, bisa dopamin, bisa serotonin gitu ya. Kalau jalan-jalan pagi, kena sinar matahari gitu ya, itu kegiatan rutin dari aktivitas fisik ini bisa mempengaruhi derajat kesehatan mental lansia. Faktor yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial ini kepercayaan sosial baik kepada lansia maupun lansia sendiri memberikan kepercayaannya kepada orang-orang di sekitarnya. Modal sosial ini meningkatkan kualitas hubungan sosial lansia, sehingga ketika dia mengalami permasalahan, dia mudah sekali mencari dukungan untuk mengatasinya, baik untuk mendapatkan dukungan emosional, informasi, bantuan praktis, atau akses pelayanan kesehatan misalnya. Lansia yang memiliki jaringan sosial yang kuat dan punya saling percaya dengan sekitarnya akan terhindar dari depresi atau penyakit mental lainnya. Faktor yang keempat adalah keluarga. Tentu kita semua setuju keluarga punya peran yang sangat besar terhadap kesehatan mental dan kebahagiaan lansia. Dukungan keluarga baik secara fisik, moral gitu ya, sangat mendukung kesehatan mental lansia. Faktor yang kelima adalah pemahaman agama. Menurut Praweswasi tahun 2000, kesehatan holistik menunjukkan bahwa cara untuk menjaga dan memulihkan keseimbangan dalam kesehatan mental untuk kesejahteraan adalah dimensi agama. Dalam Islam tentu ketika kita memahami agama ini, kita mengetahui untuk apa kita diciptakan, makna dari hidup gitu ya. Kemudian kita meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tentu memberikan ketenangan tersendiri pada hati, dan ini menjadi salah satu faktor kunci untuk kesehatan mental lansia. Faktor yang keenam yang mempengaruhi kebahagiaan lansia adalah kualitas tidur. Tidur yang berkualitas membuat lansia mempunyai suasana hati yang baik dan semangat hidup yang tinggi. Dan sebaliknya, tidur yang tidak berkualitas memberikan pengaruh pada kesehatan fisik dan juga mentalnya. Lansia yang mengalami kualitas tidur yang buruk perlu pendampingan dan dukungan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga kualitas tidur lansia bisa tercapai dan dia bisa bahagia. Faktor yang ketujuh adalah keterampilan dalam berkomunikasi dan kecerdasan emosional. Lansia yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik, dia bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya, atau ide-ide atau hal-hal yang ingin dia sampaikan dengan cara yang baik pada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika dia ada hal-hal yang belum terpenuhi, dengan kecerdasan emosional dia bisa meregulasi atau menetralisir perasaan-perasaan tidak nyaman atau perasaan-perasaan negatif yang muncul, sehingga dia tetap menerima dan berpikir positif. Nah, ini sangat mempengaruhi kesehatan mental lansia.
Faktor yang kedelapan adalah literasi kesehatan dan akses pelayanan kesehatan. Lansia yang memiliki literasi kesehatan cukup baik, dia bisa menjaga dirinya, mengurangi atau meminimalisir faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kesehatan fisiknya. Kalau laki-laki bisa merokok atau gaya hidup sehatnya, makanan, minuman, olahraga, pola pikir gitu ya, itu sangat mempengaruhi kesehatan mental lansia. Dan juga akses pelayanan kesehatan. Akses yang mudah bagi lansia sangat berpengaruh pada kesehatan mental lansia. Yang kesembilan adalah faktor persepsi dan harapan hidup. Lansia yang punya persepsi dan harapan hidup yang positif akan mudah sejahtera secara mental. Dia memahami perannya, otonominya, bagaimana pencapaian hidupnya selama ini. Dia bisa terima dengan baik dan dia tetap punya harapan positif ke depannya. Apalagi usia senja adalah berhubungan dengan bagaimana menyiapkan akhir kehidupan yang terbaik. Dalam Islam tentu kita berharap untuk bisa husnul khatimah. Dan ini optimisme untuk husnul khatimah dan langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh lansia itu akan menjadi faktor kesehatan mentalnya. Sobat Jelita, alhamdulillah di episode kali ini kita ditemani 3 lansia sebagai responden. Beliau-beliau dengan kebijaksanaannya akan berbagi pengalaman yang insya Allah akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua ya. Yang pertama biasa dipanggil Mbah Ti. Usia beliau sudah 72 tahun. Dulu adalah ibu rumah tangga sejati ya. Saat ini beliau tinggal bersama suaminya di rumah anak sematawayang beliau, laki-laki ya, bersama mantu dan cucu-cucunya. Bagaimana kisah beliau? Mari kita saksikan. Apa yang Mbah Ti rasakan di awal usia 60 tahun? Ya, di awal usia 60 tahun itu rasanya cemas, terus ada rasa khawatir, terus ada rasa takut, gimana nanti kalau cemasnya, gimana nanti kalau aku sakit, kan anak-anak ada di rumah semua sama kerja, terus kalau khawatir kalau sakit tuh siapa yang nolong, siapa yang bantuin gitu. Jadinya rasanya enggak kayak anak-anak ditunggu anak semua di rumah Bu, rasanya cemas, rasanya gitu Bu kalau ditinggal anak kerja. Terus apa yang Mbah Ti lakukan? Yang saya lakukan yaitu berusaha kita berdoa, mohon pada Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi nggak sakit gitu. Jadi kalau kita sehat kan nggak cemas, nggak khawatir gitu. Udah gitu aja. Jadi apa yang Mbah Ti rasakan sekarang nih? Sekarang umur 70 ini sudah mulai agak reda Bu. Rasa cemas, rasa khawatir itu sudah kurang. Kita membenah diri, pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan dalam menjalani umur yang sekian ini ditambah oleh Allah ketaatan kepada Allah, terus banyak beribadah, banyak berdoa supaya kita diberi kesehatan dan diberi kekuatan dan diberi kasih sayang oleh Allah. Dan nanti kalau sewaktu-waktu aku diambil sama yang kuasa, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah gitu aja Bu.
Jadi semakin bertambah usia ini berarti semakin bahagia ya. Iya, iya. Semakin tenang ya. Rasanya semakin tenang. Hati ini enggak kayak yang umur 60-an itu. Cemasnya sudah mulai reda. Pasrahlah kepada Allah. Itu aja, Bu. Alhamdulillah, udah berarti. Responden kedua, seorang perempuan usia 63 tahun yang dulu aktif sebagai seorang PNS. Jadi beliau sudah 3 tahun pensiun. Saat ini beliau tinggal bersama anak, mantu, dan cucu-cucunya. Beliau sangat aktif di kegiatan di lingkungannya, baik Dasawisma. Beliau juga aktif belajar membaca Al-Quran, tahsin, ikut kajian rutin seminggu sekali. Latar belakang pendidikan beliau setara D3. Seperti apa kisah yang beliau bagi bersama kita? Mari kita saksikan bersama-sama. Apa yang Bidan Kuria rasakan di awal-awal usia 60 tahun? Yang saya rasakan dulu pernah saya merasakan ada rasa cemas, rasa takut, itu terutama dalam menghadapi sakit yang saya rasakan. Kadang-kadang saya takut, ya Allah, saya nanti bagaimana ini. Terus kadang-kadang iri dalam hal ngeliatin orang pinter, kok pinter betul, masalah pemahaman agama, orang mendalamin agama, apalagi orang habis Quran. Kadang-kadang dalam hati saya iri dalam hati saya. Kadang-kadang saya selalu menyupport cucu saya, kamu harus habis gitu. Jadi itu kecemasan tuh pasti ada, cemas terhadap mungkin lingkungan, terhadap penyakit, terhadap keluarga, anak-anak, cucu, pasti pernah saya rasakan itu. Terus apa yang Bidan Kuria lakukan? Yang saya lakukan untuk mengatasi itu semua, saya terus berbenah diri, belajar. Saya selalu belajar dimanapun orang belajar, saya berusaha ikut. Karena selama ini saya mengakuin bahwa kalau saya ini kurang paham, kurang mendalami ilmu agama, maka saya selama ini terus belajar untuk berbenah diri, memperbaiki diri untuk lebih baik dalam hidup saya, untuk dunia dan akhirat saya. Dan selalu saya juga harus positive thinking, tidak boleh mempunyai rasa iri, tidak boleh merasa jengkel, harus dihilangkan hal-hal yang bersifat kadang-kadang yang sifatnya suka pemarah, pembenci kita. Saya selama ini selalu kembalikan bahwa semua itu tidak akan berguna untuk diri sendiri. Jadi saya sekarang harus berusaha untuk belajar positive thinking dan selalu berpikiran yang baik, karena untuk lebih baik untuk hidup saya sendiri. Terus sekarang apa yang dirasakan di usia berapa sekarang, Bu? Selama saya belajar banyak menimba ilmu, saya lebih banyak dapat pelajaran, banyak ilmu. Jadi hidup saya sekarang merasa lebih nyaman, lebih santai, lebih ikhlas dalam menjalani hidup ini, karena semua ketentuan sudah digariskan sama Allah. Jadi kita harus ikhlas apapun yang kita hadapin, apapun yang kita sudah diberikan sama Allah. Jadi saya ikhlas. Kadang-kadang saya juga berpikir juga dalam menjalin keikhlasan saya, bahwa suatu saat kalau Allah mengambil saya selalu berpikir, ya Allah, mudah-mudahan saya dalam keadaan ibadah. Itu yang saya pikirkan. Selama ini alhamdulillah saya terus ikhlas dalam menjalani hidup ini yang sudah ditentukan sama Allah. Bidan Kuria, apakah bertambah usia semakin bahagia? Saya dengan menjalani hidup yang sudah ikhlas, yang sudah digariskan sama Allah dengan ikhlas, otomatis saya bahagia
dan senang karena saya tidak ada beban pikiran yang macam-macam. Jadi alhamdulillah saya senang dan bahagia. Responden yang ketiga berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Ini segmen dari sisi lansia laki-laki. Beliau sebelumnya aktif sebagai PNS di dunia pendidikan sebagai pengawas dan sekitar 4 hingga 5 bulan pensiun. Beliau sudah 10 tahun menjadi ketua RT dan tingkat pendidikannya S2. Jadi ragam segmen dari lansia ini walaupun tidak mewakili secara keseluruhan, tapi bisa memberikan kita gambaran dan pasti banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Mari kita saksikan. Menjelang usia 60 tahun, apa yang paling banyak Pak Disugeng rasakan dan pikirkan? Masa-masa sebelum pensiun ketika kami di tempat kerja itu banyak berbincang-bincang masalah pekerjaan. Jadi apa yang akan dikerjakan nanti, kemudian income apa yang harus diganti gitu. Itu yang tadinya menjadi bahan diskusi. Tapi pada akhir masa kerja, pada awal masa pensiun, saya memutuskan untuk melakukan hal yang mungkin menurut saya ya cocok lah untuk saya, itu bahwa masa pensiun itu tidak perlu memaksakan diri untuk bekerja yang mendapatkan penghasilan. Yang penting kita tetap bergerak. Masalah pendapatan saya yakinlah Allah nanti yang akan menentukan. Jadi itu yang saya pikir setelah masa-masa pensiun ini. Jadi untuk yang dikhawatirkan terkait penghasilan itu sekarang sudah tidak dikhawatirkan lagi nih. Ya, setelah saya tata selama ini mulai Januari, Februari, Maret, April, ternyata apa yang dulu saya khawatir, nanti anak-anak nggak bisa melanjutkan sekolah, bagaimana apa itu namanya kuliahnya, bayar SPP-nya. Itu tadinya itu uang segitu banyak, nggak bisa, gajinya sudah nggak ada, tapi ternyata bisa. Artinya ya kalau dulu itu sekali keluar bisa satu langsung diberikan, maka sekarang 2 bulan itu harus diperencanakan, sehingga bulan kedua bulan nanti insya Allah pembayaran itu uangnya sudah cukup. Nah itu dari sisi keuangan seperti itu sudah cukup, sehingga tidak ada kekhawatiran lah dari sisi keuangan. Ada hal yang lainnya selain tentang kondisi keuangan yang banyak dipikirkan atau dirasakan di usia 60 tahun? Ya, jadi tadinya saya berpikir begini, apa sih yang harus saya lakukan setelah saya pensiun. Tadinya kan pagi harus siapkan kerja dan sebagainya, untuk mengisi waktu seperti itu. Beberapa bulan terakhir ini itu menyenangkan saya, yaitu katakanlah bisa lebih tenang lama di musola, tidak mikirkan harus segera ke kantor, tidak mikirkan buru-buru ke tempat-tempat lain. Jadi untuk melakukan pekerjaan itu sekarang lebih tenang, lebih bisa menikmati aktivitas, katakanlah seperti itu. Jadi justru menjelang setelah pensiun, jadi betul-betul bisa menikmati, bahasanya ya, betul-betul bisa hadir lahir batin di setiap aktivitas, terutama ibadah gitu ya. Iya, jadi setelah katakanlah memang ini harus ditata ya. Ditata itu artinya kita itu mau seperti apa, karena saya sebelum ini kan pernah berbincang-bincang di tempat Pak Sutiman itu dengan teman yang sudah pensiun juga. Nggak cukup kalau cuma duduk aja sekarang gitu. Tapi ternyata setelah saya jalan ini ya bisa aja, jadi lebih bisa menikmati, lebih bahagia. Katakanlah dari sisi waktu juga, kalaupun ibadah itu maghrib isya bisa di musola, nggak buru-buru harus menyelesaikan aktivitas kantor, katakanlah gitu, subuh sampai surup sampai duha itu ya, pulang paling menjelang istri mau berangkat itu kan harus
salami sebelum berangkat itu. Jadi lebih mudah menata apa ya, waktu. Ini boleh tahu udah berapa bulan pensiun? Bulan terakhir bekerja itu Januari, jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Mei lah, berarti 4 bulan ini sudah tidak aktif di kantor. 4 bulan. Dari 4 bulan itu Pak Disugeng rasakan lebih bahagia atau bagaimana ini? Ya, jadi selama sudah pensiun ini menjadi lebih bahagia, lebih senang, lebih apa ya. Jadi aktivitas itu dilakukan dengan tenang. Meskipun dari sisi fisik ya, kesehatan kita tentu sudah menurun ya, kekuatan juga menurun, tapi menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik itu lebih bisa sekarang. Kalau dulu, waduh ini agak sakit harus ke sini. Kalau sekarang kan tidak. Oh ini agak sakit ya sudah, aktivitasnya diturunkan gitu. Oh ini pas sehat, aktivitasnya ditambah gitu. Jadi ritmenya insya Allah lebih mudah mengaturnya. Alhamdulillah. Makasih Pak Disugeng. Masya Allah, lansia kita hebat-hebat ya. Pasti banyak sekali hikmah dan insight yang bisa kita ambil dari apa yang beliau sampaikan. Kalau Anda sudah menemukannya, silahkan berbagi dengan menuliskan di komen. Bagi saya, 9 faktor yang menunjang kebahagiaan lansia itu nyata. Betul ya, mari kita persiapkan. Dan ada satu lagi, yaitu keamanan finansial. Nah, bagi kita para jelita, inilah saatnya kita menyiapkan diri sehingga ketika kita memasuki usia lansia, kita tidak menjadi penduduk yang rentan secara ekonomi. Dan bagi Anda yang masih sangat muda, ini saat yang tepat untuk memunculkan mental menabung, bukan terkait jumlahnya, tapi mentalnya. Dan semoga ada saat ya, kita ada episode khusus untuk membahas tentang mental menabung. Terima kasih banyak sudah menemani hingga detik ini. Silahkan ditulis di komentar, insight, masukan, atau usulan topik yang ingin dibahas di episode berikutnya. Selamat Hari Lansia. Mari kita berperan untuk mewujudkan lansia bahagia, Indonesia sejahtera. Jalan-jalan ke rumah Fatimah di pagi hari. Jangan lupa pakai sepatu baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.